Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, teman-teman semua. Selamat datang kembali di channel ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai, saya mau mengajak teman-teman untuk klik tombol like, tinggalkan komentar di bawah, subscribe bagi yang belum, dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya ya. Supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video inspiratif dan bermanfaat dari channel ini. 5 amalan penyelamat dari maut yang menyiksa. Kematian adalah sesuatu yang pasti. Setiap jiwa pasti akan merasakannya. Tapi, pernahkah kita membayangkan bagaimana jika kematian itu datang dengan cara yang menyiksa? Naudzubillah. Maut yang menyiksa bisa jadi sebuah peringatan, atau bahkan hukuman bagi hambanya yang lalai. Tapi jangan khawatir. Islam mengajarkan banyak jalan untuk kita bisa mendapatkan akhir yang baik, atau husnul khotimah. Pada kesempatan kali ini, saya akan bagikan 5 amalan yang bisa menjadi penyelamat kita dari maut yang menyiksa. Mari kita simak baik-baik. 1. Memperbanyak zikir dan mengingat mati. Zikir secara bahasa berarti mengingat. Dalam konteks Islam, zikir adalah aktivitas mengingat dan menyebut nama Allah, baik diucapkan oleh lisan maupun diresapi oleh hati. Zikir bukan sekadar ritual lisan, melainkan sebuah jembah hati yang menghubungkan seorang hamba dengan Tuhannya. Mengingat Allah dalam setiap helaan napas, langkah kaki, dan detik waktu adalah inti dari kehidupan seorang muslim sejati. Amalan ini menjadi penyelamat dari maut yang menyiksa, karena zikir secara perlahan akan melunakkan hati yang keras. Hati yang keras biasanya dipenuhi oleh nafsu dunia, ego, dan kelalaian. Ketika seseorang terbiasa berzikir, hatinya akan diliputi ketenangan dan kesadaran akan kehadiran Allah. Kesadaran ini memotivasinya untuk menjauhi maksiat dan lebih giat dalam beribadah. Mengingat mati adalah elemen penting yang menyertai zikir. Kematian adalah realitas yang pasti, namun seringkali kita abaikan. Mengingat mati bukanlah untuk menumbuhkan ketakutan yang paralizing, melainkan untuk membangkitkan kesadaran yang memberdayakan. Ketika kita sadar bahwa hidup ini fana dan bisa berakhir kapan saja, kita akan lebih menghargai waktu yang ada. Kita akan berpikir 2 kali sebelum melakukan dosa dan lebih termotivasi untuk memperbanyak amal saleh. Zikir dan mengingat mati adalah 2 sisi mata uang yang saling menguatkan. Zikir membuat kita dekat dengan Allah, dan mengingat mati mengingatkan kita akan tujuan akhir kedekatan tersebut. Ketika seseorang terbiasa berzikir, lidahnya akan terlatih untuk mengucapkan kalimat-kalimat suci. Hal ini sangat penting saat sakaratul maut, di mana kondisi fisik dan mental sangat lemah. Seseorang yang terbiasa berzikir, insya Allah akan dimudahkan untuk mengucapkan kalimat syahadat di akhir hayatnya. Ucapan ini bukan sekadar formalitas, melainkan puncak pengakuan keimanan yang menjadi penentu husnul khotimah. Dalam Islam, zikir tidak hanya sebatas mengucapkan La ilaha illallah, atau Subhanallah, tetapi juga merenungkan makna dari setiap kalimat tersebut. Zikir yang dilakukan dengan hati akan menjadi tameng dari bisikan setan, terutama saat-saat kritis menjelang kematian. Setan akan berusaha sekuat tenaga menggoda manusia di akhir hayatnya agar murtad. Namun, hati yang terbiasa berzikir akan memiliki benteng kokoh yang sulit ditembus. Ia akan tetap teguh pada keimanannya hingga akhir. 2. Menjaga sholat 5 waktu. Sholat adalah rukun Islam kedua dan merupakan pondasi utama dalam kehidupan seorang muslim. Sholat bukanlah sekadar gerakan fisik atau rutinitas harian, melainkan bentuk komunikasi langsung antara seorang hamba dengan Tuhannya. Sholat adalah wujud ketundukan, ketaatan, dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjaga sholat 5 waktu artinya melaksanakan sholat dengan khusyuk, tepat waktu, dan memenuhi seluruh syarat serta rukunnya. Amalan ini menjadi penyelamat dari maut yang menyiksa, karena sholat yang sempurna akan menjadi cahaya di dalam kubur. Kubur adalah tempat persinggahan pertama setelah kematian. Di sana, kita akan dihadapkan pada pertanyaan dari malaikat dan suasana yang bisa sangat mencekam. Sholat yang kita laksanakan akan menjadi teman setia yang menemani dan menerangi kegelapan kubur. Sholat memiliki kekuatan untuk mencegah perbuatan keji dan munkar. Ketika seseorang menjaga sholatnya dengan baik, ia akan merasakan kedamaian dan ketenangan. Hatinya akan merasa enggan untuk melakukan perbuatan dosa, karena ia sadar bahwa ia akan kembali menghadap Allah dalam sholat berikutnya. Sholat membentuk karakter yang bersih, jujur,
dan berakhlak mulia. Saat sakaratul maut tiba, keadaan seseorang sangatlah kritis. Lidahnya terasa keluh, tubuhnya lemah, dan pandangannya bisa menjadi gelap. Bagi seseorang yang terbiasa sholat, terutama tepat waktu, ia akan merasa lebih siap dan tenang menghadapi maut. Sholat telah melatihnya untuk selalu ingat akan Allah. Latihan ini akan terbayar di saat-saat terakhir hidupnya, di mana ia akan lebih mudah untuk menerima takdirnya dan mengucapkan kalimat syahadat. Selain itu, sholat juga mengajarkan kedisiplinan dan manajemen waktu. Dengan sholat, kita terbiasa mengatur jadwal kita sesuai dengan waktu sholat. Kedisiplinan ini akan meluas ke area kehidupan lainnya, menjadikan kita pribadi yang lebih bertanggung jawab. Sholat juga mengajarkan kesabaran, terutama saat menghadapi cobaan. Dengan sholat, kita memohon pertolongan dan petunjuk dari Allah. Sholat adalah amalan pertama yang akan dihisap di hari kiamat. Jika sholatnya baik, maka seluruh amalnya akan baik. Jika sholatnya rusak, maka seluruh amalnya akan ikut rusak. Ini menunjukkan betapa pentingnya sholat dalam menentukan nasib seseorang di akhirat. Dengan menjaga sholat 5 waktu, kita membangun fondasi yang kokoh untuk keselamatan kita di dunia dan di akhirat. 3. Bersedekah secara rutin. Sedekah adalah amalan mulia yang memiliki makna sangat luas, tidak terbatas pada memberi uang atau barang. Sedekah bisa berupa senyuman tulus, bantuan tenaga kepada orang yang membutuhkan, bahkan ilmu yang bermanfaat yang kita bagikan. Amalan ini menjadi penyelamat dari maut yang menyiksa, karena sedekah memiliki kekuatan untuk memadamkan murka Allah dan menjadi penolong di saat-saat kritis, baik di dunia maupun di akhirat. Bersedekah secara rutin, meskipun sedikit, mengajarkan kita untuk melepaskan keterikatan pada harta dunia. Seringkali, kecintaan berlebihan pada harta membuat manusia lalai dan enggan berbagi. Dengan membiasakan diri bersedekah, hati kita akan menjadi lebih dermawan dan peka terhadap penderitaan orang lain. Hal ini secara spiritual membersihkan jiwa kita dari sifat kikir dan sombong. Saat seseorang menghadapi maut, segala harta yang ia miliki tidak akan dibawa serta. Namun, sedekah yang pernah ia berikan akan menjadi bekal yang paling berharga. Sedekah itu akan menjelma menjadi penolong di dalam kubur, melindungi dari kegelapan dan siksa. Sedekah ibarat perisai yang menjaga kita dari bahaya, terutama saat menghadapi sakaratul maut yang berat. Selain itu, sedekah juga dapat menjadi penghapus dosa. Setiap kali kita bersedekah dengan niat ikhlas karena Allah, dosa-dosa kita akan berguguran seperti daun kering dari pohonnya. Dengan hati yang bersih dari dosa, insya Allah, proses kematian akan lebih mudah dan terhindar dari siksaan. Bersedekah juga mengajarkan kita untuk bersyukur. Dengan memberi, kita menyadari bahwa rezeki yang kita miliki adalah titipan dari Allah, dan sebagian di dalamnya adalah hak orang lain. Rasa syukur ini akan mendekatkan kita kepada Allah, yang pada akhirnya akan memudahkan segala urusan, termasuk saat menghadapi kematian. 4. Berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua adalah salah satu amalan yang paling dicintai Allah dan memiliki keutamaan yang sangat besar. Berbakti tidak hanya berarti memenuhi kebutuhan materi mereka, tetapi juga berbuat baik, bertutur kata sopan, dan selalu menjaga perasaan mereka. Amalan ini menjadi penyelamat dari maut yang menyiksa, karena ridha Allah terletak pada ridha orang tua. Orang tua adalah pintu surga yang paling mudah. Keberkahan dalam hidup, kemudahan dalam rezeki, dan kelancaran dalam segala urusan seringkali bergantung pada seberapa baik kita memperlakukan mereka. Saat kita berbakti, Allah akan memberikan kemudahan dalam hidup kita sebagai balasan, termasuk kemudahan di saat-saat terakhir. Doa orang tua memiliki kekuatan yang luar biasa. Doa mereka bisa menjadi penyelamat dari berbagai musibah, termasuk dari maut yang menyiksa. Saat kita melayani, membahagiakan, dan merawat mereka, doa-doa tulus yang mereka panjatkan untuk kita akan menjadi perisai yang melindungi. Berbakti kepada orang tua juga merupakan bentuk ibadah yang menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah atas anugerah yang telah diberikannya melalui kedua orang tua kita. Mereka adalah sebab kita ada di dunia ini, dan mereka telah berkorban banyak untuk kita. Kebaikan yang kita berikan kepada mereka adalah bentuk balasan yang tidak akan pernah sebanding dengan pengorbanan mereka. Seseorang yang durhaka kepada orang tua hidupnya akan sulit. Hatinya tidak akan tenang dan rezekinya bisa terasa sempit. Kondisi ini bisa berlanjut hingga akhir hayatnya, di mana ia bisa menghadapi kematian yang sulit dan menyiksa.
Sebaliknya, orang yang berbakti akan mendapatkan kedamaian dan ketenangan batin, yang akan sangat membantunya saat menghadapi maut. Saat seseorang berbakti kepada orang tuanya dengan penuh keikhlasan, Allah akan meringankan sakaratul mautnya, dan menjadikannya sebagai hamba yang wafat dalam keadaan husnul khotimah. Kebaikan kepada orang tua menjadi penolong yang abadi, baik di dunia, di alam barzah, maupun di akhirat kelak. 5. Memperbanyak istighfar dan taubat. Istighfar adalah memohon ampunan kepada Allah, sedangkan taubat adalah kembali atau menyesali dosa dengan niat tidak akan mengulanginya. Kedua amalan ini menjadi penyelamat dari maut yang menyiksa, karena dosa-dosa adalah beban berat yang dapat menghalangi seseorang mendapatkan akhir yang baik. Kematian yang menyiksa seringkali merupakan manifestasi dari dosa-dosa yang belum diampuni. Tidak ada manusia yang luput dari kesalahan. Setiap hari, baik sadar maupun tidak, kita melakukan dosa. Oleh karena itu, memperbanyak istighfar adalah amalan yang sangat penting. Dengan istighfar, kita secara rutin membersihkan diri dari kotoran-kotoran dosa. Semakin sering kita memohon ampun, semakin bersih hati kita, dan semakin ringan beban spiritual yang kita pikul. Taubat yang sungguh-sungguh atau taubat nasuha merupakan langkah yang lebih dalam. Taubat bukan hanya sekadar ucapan, melainkan penyesalan yang mendalam di dalam hati, diikuti dengan tekad kuat untuk meninggalkan perbuatan dosa tersebut. Dengan bertaubat, kita kembali ke jalan yang lurus, memperbaiki hubungan kita dengan Allah, dan menata kembali hidup kita sesuai dengan ajarannya. Seseorang yang rutin beristighfar dan bertaubat akan merasakan ketenangan batin. Hatinya akan terbebas dari rasa bersalah dan kegelisahan akibat dosa. Ketenangan ini sangat berharga, terutama saat menghadapi sakaratul maut, di mana hati yang tenang akan lebih mudah menerima takdir dan mengucapkan kalimat syahadat. Selain itu, Allah adalah Maha Pengampun. Ketika seorang hamba bersungguh-sungguh bertaubat, Allah akan mengampuni dosa-dosanya, bahkan yang sebesar apapun. Ampunan Allah adalah kunci utama untuk mendapatkan kemudahan dalam segala urusan, termasuk saat menghadapi kematian. Seseorang yang meninggal dalam keadaan dosanya telah diampuni, insya Allah akan mendapatkan akhir yang baik, di mana mautnya akan terasa lebih ringan dan ia terhindar dari siksaan. Istighfar dan taubat juga dapat menjadi benteng dari bisikan-bisikan setan di akhir hayat. Setan akan berusaha keras menggoda manusia di saat-saat kritis, namun hati yang telah terbiasa bertaubat akan memiliki kekuatan spiritual untuk menolak godaan tersebut. Ia akan meninggal dalam keadaan bersih dan kembali kepada Allah dengan hati yang suci. Teman-teman sekalian, maut yang menyiksa bukanlah sesuatu yang datang begitu saja. Itu adalah cerminan dari perbuatan kita selama di dunia. Mari kita jadikan 5 amalan ini sebagai bagian dari hidup kita sehari-hari. Mulai dari sekarang, tanamkan dalam hati kita untuk selalu mengingat mati, menjaga sholat, bersedekah, berbakti kepada orang tua, dan memperbanyak istighfar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita kekuatan dan petunjuk agar kita bisa mendapatkan akhir yang baik dan terhindar dari siksa kubur. Amin ya Rabbal Alamin. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.